Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mampu membuka pikiran, hati, dan setiap telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan menjalankan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini Minggu tanggal 22 Agustus 2021, kita masih beribadah secara online. Namun kita tetap seperti ibadah onsite, di mana kita menaruh disiplin tinggi pada setiap kita beribadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita, siapkan catatan dan siapkan Alkitab kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ajak keluarga kita agar kita bisa bersekutu bersama. Hari ini bicara tentang kembali pada Tuhan. Saya akan ambil satu perikop, itu dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, di mana ayat natsnya di Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 yang bicara demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita tahu perjalanan bangsa Israel penuh dengan perjuangan. Dari sulitnya mereka keluar dari Mesir, lalu dikejar oleh bangsa Mesir, mengalami kekurangan air dan makanan di padang gurun, melawan bangsa-bangsa di padang gurun. Bangsa Israel berulang kali mengalami masalah. Berulang kali juga Tuhan menolong, dan berulang kali juga bangsa tersebut melupakan pertolongan Tuhan. Menggerutu, mencemooh, berkeluh kesah, menyembah Allah lain, dan melawan Musa serta melawan Allah secara langsung. Ketidakpercayaan mereka membuat kehidupan mereka menjadi sulit. Dari bangsa Israel yang sangat banyak keluar dari Mesir, hanya 2 orang saja yang masuk dalam tanah perjanjian. Sisanya mereka mati di perjalanan 40 tahun di padang pasir. Generasi baru yang lahir di perjalanan 40 tahun di tanah Kanaan menjadi generasi yang berbeda dengan generasi sebelum mereka. Generasi baru yang lahir di perjalanan 40 tahun adalah generasi yang hidup dalam kasih karunia Allah, dalam kasih anugerah Tuhan. Demikian pula cerita di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Berulang kali Tuhan harus menyucikan bangsa Israel. Berulang kali bangsa Israel jatuh dalam dosa. Bangsa Israel yang telah melewati banyak bukti pertolongan Allah, namun ketika menghadapi masalah tetap kembali ke kebiasaan mereka yang lama, yaitu bersungut-sungut. Ketika mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa tersebut dicatat dalam Bilangan tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, serta mengungkit pertanyaan yang selalu mereka jadikan alasan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab tidak ada roti dan tidak ada air, dan hanya ada makanan hambar ini, dan kami telah muak. Selalu pertanyaan yang sama mereka lontarkan ketika mereka menghadapi kesulitan. Padahal mereka memiliki makanan yang dari Allah, yaitu mana, yang mereka sebut dengan makanan hambar. Selalu mereka membandingkan dengan kehidupan perbudakan di Mesir, yang mereka anggap masih lebih baik daripada hidup di perjalanan ke tanah Kanaan. Dan kita tahu itu sangat ironis sekali. Mereka lebih suka diperbudak tapi dapat makan daripada mereka bebas dan harus bekerja sendiri. Itu mentalitas budak. Dan Tuhan marah akan pemberontakan tersebut. Lalu memerintahkan ular tedung untuk keluar memagut bangsa Israel, sehingga banyak orang dari bangsa Israel tersebut mati. Dan kemudian barulah bangsa Israel tersebut datang memohon kepada Musa dan menyesali pemberontakan mereka, serta meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari ular tedung tersebut. Dan Tuhan mendengar permintaan Musa. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup.
Ular tedung dari tembaga diletakkan Musa di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipakut oleh ular tedung dan memandang kepada ular tembaga tersebut, maka ia tetap hidup. Pertolongan Tuhan yang luar biasa membuat bangsa Israel berulang kali memberontak, diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Ular tembaga di atas kayu memperlambangkan kehadiran Allah. Banyak tafsiran mengatakan ular tembaga di atas kayu melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Kematian yang mendatangkan keselamatan. Namun, hari ini firman Tuhan memperlihatkan satu hal yang luar biasa, yaitu ular tembaga di atas tiang bicara tentang bukti kekuatan Allah mengalahkan musuh. Ular tembaga di atas tiang itu menjadi bukti bahwa kekuatan Allah telah mengalahkan ular tersebut dan menggantung ular tersebut di atas tiang sebagai bentuk seremoni kemenangan Allah. Ular melambangkan dosa dan dosa telah dikalahkan. Kehidupan bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalani kehidupan yang berwarna. Ada saatnya kita menghadapi masalah yang berat. Dan ada saatnya kita mengalami kebahagiaan atas apa yang kita alami dan kita miliki. Namun semua merupakan bagian dalam hidup kita. Demikian pula dengan keberhasilan kita. Ada masanya kita melewati lembah yang kelam dengan kehidupan yang benar-benar tidak terlihat arahnya. Atau istilahnya kita katakan unpredictable. Seperti saat pandemi seperti ini yang benar-benar memukul setiap sendi kehidupan kita. Dari kesehatan fisik, mental, dan kesehatan ekonomi, kita semua benar-benar terdampak. Ada yang kehilangan pekerjaan mereka, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga mereka. Semua mau nggak mau terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi respon kita menghadapi semua ini? Marah, bersungut-sungut, kecewa, atau malah bisa bersyukur. Saya rasa semua respon tersebut wajar. Yang sedikit berat tentunya adalah bersyukur di masa yang sulit. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Di saat masalah menyerang dan melumpuhkan kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Mengingat perjalanan kehidupan kita sebelumnya yang penuh pertolongan Tuhan. Kita belajar ada 3 hal respon utama yang dapat kita pelajari dari bangsa Israel dalam menghadapi masalah yang menghimpit kita, agar kita bisa kembali pada Tuhan. Yang pertama, jangan mudah mengeluh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka mendengar keluhan, kecuali orang tersebut dibayar untuk mendengarkan keluhan seperti dokter, psikiater, dan psikolog. Selepas itu saya rasa tidak ada seorang pun yang nyaman. Demikian pula Tuhan. Bukan Tuhan tidak suka mendengar keluhan kita, namun Tuhan tidak suka mendengar keluhan-keluhan yang sama yang diucapkan berulang-ulang, seperti keledai yang minta tolong keluar dari lubang dan kemudian masuk lagi ke dalam lubang yang sama. Seperti bangsa Israel yang kemudian dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bebal dan tidak tahu berterima kasih. Apakah mengeluh tidak boleh? Mengeluh tentunya boleh. Namun mengeluh terus-menerus dan kemudian keluhan kita menjadi gerutu terus-menerus dan gerutu tersebut keluar juga dari mulut kita dan gerutu kita menyebar kemana-mana. Keluhan muncul karena kita khawatir akan apa yang kita alami. Kita tidak mampu, kita hadapi, kita khawatir. Itu bukti bahwa kita mengakui diri kita lemah dan rentan. Namun ketika kita tidak mampu menguasai rasa khawatir kita, maka rasa khawatir tersebut berubah menjadi kekhawatiran yang melumpuhkan kehidupan kita. Ketika kekhawatiran menguasai kehidupan kita, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan menjadi negatif. Disinilah akhirnya kekhawatiran menyebabkan kejatuhan hidup kita karena kita tidak mampu berpikir secara jernih. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh. Apa yang menjadi keinginanmu atau kebutuhanmu, katakan kepada Tuhan. Bukan sumpah serapah dan keluh kesah. Tuhan mendengarkan keinginan kita. Dan Tuhan akan menjawab keinginan kita jika itu memang yang terbaik untuk kita. Jadi Tuhan mendengarkan keinginan kita. Itu adalah kunci dari apa yang menjadi pokok dalam doa kita. Bukan tentang keluhan. Bukan tentang keluh kesah, gerutu, dan omelan. Hal yang kedua, jangan memberontak kepada Allah. Bangsa Israel berulang kali memberontak kepada Allah dan pada Musa. Mereka seakan-akan lupa bahwa keberadaan mereka karena Allah. Kekuatan Allah nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Dari tiang api, tiang awan,
mana, dan dari cara Allah melepaskan mereka dari bangsa-bangsa yang mengejar dan melawan mereka. Dan itu bukan bukti yang kaleng-kaleng, bukan bukti yang asal-asalan, tapi itu bukti yang mereka nikmati setiap harinya. Demikian pula kita, hidup kita itu rentan, mudah sekali putus. Hari ini sehat, bisa saja sore sakit. Jika hari ini kita masih hidup, itu semua karena Tuhan. Demikian pula usaha kita. Bisa saja saat ini kita sedang mengalami masa yang kemasan, namun besok siapa yang tahu? Kita tidak ada yang mengetahui. Namun semua itu pertolongan Tuhan jika kita sampai saat ini masih bisa hidup dengan baik meskipun mengalami kekurangan. Jangan memberontak, jangan melawan Tuhan, dan jangan meninggalkan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan meninggalkan Tuhan karena pencobaan yang kita alami. Karena kita khawatir akan hari esok kita. Karena Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik bagi kita. Hal yang ketiga, kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan adalah cara kita fokuskan pikiran kita bukan pada masalah, tapi kepada apa yang Tuhan inginkan. Menghadapi masalah yang berat akan menciutkan keberanian kita. Namun Tuhan inginkan kita melihat dan mengingat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat di Filipi menghadapi permasalahan yang mencoba merusak kesatuan jemaat tersebut dan mencoba merebut iman mereka kepada Yesus. Namun jemaat Filipi tetap hidup dalam Tuhan, tetap hidup dalam pelayanan dengan tidak takut dan gentar. Mereka tetap melayani Tuhan dan melayani pelayan Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus menguatkan jemaat di Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan mereka karena mereka tetap hidup dalam pelayanan kepada Allah dan pelayanan kepada Paulus. Jangan fokus pada masalah, bukan kita nggak boleh mikir masalah tersebut, tapi gunakan hikmat kita dan waktu kita untuk memilah mana yang pantas kita pikirkan dan mana yang tidak perlu kita pikirkan. Apa yang perlu kita pikirkan dari masalah yang kita hadapi? Yang pertama, kita harus pikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Asal mulanya seperti apa dan apa yang jadi inti dari masalah ini. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu setelah tahu inti masalah ini. Mulai pikirkan apa yang harus dilakukan di awal. Yang ketiga, inventaris yang bisa jadi modal kita untuk melangkah. Minimal modal dasar kita adalah diri kita. Kita sehat itu adalah modal dasar kita. Hal yang keempat adalah apa yang harus kita lakukan mencapai tujuan. 4 hal tersebut yang seharusnya kita pikirkan di masalah yang kita hadapi. Dan bawa dalam doa. Minta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa melewati masalah ini dengan baik. Kembali kepada Tuhan seperti bangsa Israel melihat ular tembaga di atas tiang. Penggambaran Tuhan telah menaklukkan ular tersebut dan menjadikan ular tersebut tontonan dan bukti kemenangan. Kembali pada Tuhan dan pandang Tuhan. Percayalah Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Berdoalah, ajak keluargamu berdoa. Bangun mezbah doa dalam rumah tanggamu. Karena dari rumah tanggamu, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Dari rumah tanggamu, ada kesepakatan, di situ Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Dari rumah tanggamu, ada kesatuan, di situ Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita perbuat di setiap pekerjaan kita. Dari rumahmu ada kesatuan hati, ada kedamaian, ada kesepakatan. Tuhan akan memberkati hidupmu selama-lamanya. Tuhan memberkati dan saya yakin bahwa kita akan bisa melewati masalah ini. Kita bisa melewati pandemi ini dan kita merdeka seperti Indonesia merdeka di tahun 45. Kita pun juga merdeka dari pandemi dan merdeka dari dosa. Amin. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam
kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya, segala perkara ku tanggung dalam Dia. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kembali kepada Engkau Yesus. Biarlah kami bisa kembali kepada Tuhan, memfokuskan pikiran kami kepada Engkau Tuhan, meninggalkan masalah kami dan mengangkat masalah kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Tolong kami Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Jika hari ini kami mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika kami mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Jika kami mengalami kesesakan, kesedihan, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada kemenangan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya ada kemenangan, ada keberhasilan, ada keberuntungan dalam kehidupan kami di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan melindungi kami, melingkupi kami, menjauhkan kami dari virus corona, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan biar damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.